Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan. Perkenalkanlah, saya Ami Wurjiasih, Ketua Pokja 1 Kelurahan Pondok Rejo Tempel Sleman, Yogyakarta. Kami selaku tim pengurus Pokja 1 berkeinginan dan berkomitmen untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada orang tua di wilayah Kelurahan Pondok Rejo dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dalam keluarga akan pentingnya pembentukan karakter anak agar anak mempunyai sikap budi pekerti dan sopan santun sedini mungkin, dan memberi pemahaman kepada orang tua. Pola asuh anak kita awali dari sejak masa kandungan, dengan tujuan anak nantinya akan menjadi sosok yang berbudi luhur dan tangguh dalam menghadapi kondisi dan perubahan zaman. Selain kami memberikan penyuluhan dan pendampingan dari Padukuhan, kami juga membentuk kelompok simulasi pola asuh anak dan remaja di Padukuhan yang anggota kelompoknya terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian kelompok itu kami beri pelatihan simulasi, dan pelatihan simulasi ini sangat penting untuk bertukar pikiran, berdiskusi, memecahkan masalah keluarga ataupun masalah di lingkungan yang berkaitan dengan anak. Semoga upaya kami bisa memberikan sumbangsih dalam pembentukan karakter anak dalam keluarga dengan pengasuhan penuh cinta dan kasih sayang. Dan kami juga memberi edukasi akan pentingnya apa yang menjadi hak anak dalam keluarga. Itu saja pokok-pokok yang saya sampaikan, dan nantinya dalam video selanjutnya juga kami tampilkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pokja 1 Kelurahan Pondok Rejo tahun 2020-2021. Kami masih mengharapkan bimbingan dan bantuan dari tim Pokja 1 Kapanewon dan tim Pokja 1 Kabupaten. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Pondok Rejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, terletak di Dusun Banjarharjo, Pondok Rejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Berada di penghujung barat perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Morerejo, di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Morerejo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sumberjo. PKK Kelurahan Pondok Rejo mempunyai 9 kelompok PKK Kebutuhan, 20 kelompok PKK RW, 47 kelompok PKK RT, dan 93 desa wisma. Dengan jumlah kepala rumah tangga 1.807, jumlah kepala keluarga 2.079, dan jumlah jiwa sebanyak 6.406. PKK Kelurahan Pondok Rejo mempunyai kader pola asuh anak dan remaja 12 orang, kader GN Aksa 24 orang, kader KDRT 13 orang, kader Predikin 17 orang, serta kader PKPN ada 16 orang. Dengan jumlah kelompok simulasi untuk simulasi pola asuh anak dan remaja 1 kelompok yang berada di Padukuhan 8, 1 kelompok simulasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Padukuhan Wakaombo, 1 kelompok simulasi pembinaan kesadaran belanegara di Padukuhan Watu Pecah, dan 1 kelompok simulasi gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak di Padukuhan Wakaombo. Selain kelima kelompok simulasi tersebut, masih ada lagi 3 kelompok simulasi binaan Pokja 1, yaitu simulasi P4PN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba di bawah BNN, dan simulasi sadar gender serta simulasi keluarga ramah anak di bawah DP3A2KB. PKK Kelurahan Pondok Rejo terdapat 10 kelompok lansia di 9 padukuhan dengan jumlah anggota 893 orang. Ada 65 kelompok kerja bakti, 15 kelompok rukun kematian, 39 kelompok keagamaan, 52 kelompok jimitan, dan 122 kelompok arisan. Pokja 1 melaksanakan pembinaan karakter dalam kehidupan keluarga penuh cinta dan kasih sayang dengan mengoptimalkan peran orang tua atau yang masuk dalam keluarga.
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dalam keluarga akan pentingnya pembentukan sikap, perilaku, budi pekerti, dan sopan santun. Betapa pentingnya pendidikan anak sejak dalam kandungan meningkatkan ketahanan keluarga termasuk di dalamnya membina lansia, meningkatkan hidup bergotong royong, kesetiakawanan sosial, dan mengangkatkan kerukunan serta toleransi antar umat beragama. Selama masa pandemi COVID-19, Liga 1 PPKK Kelurahan Pondokrejo turut serta berperan aktif menjadi satgas baik dalam kegiatan edukasi, pencegahan maupun penanganan COVID di wilayah Kelurahan Pondokrejo. Berbagai kegiatan dilakukan yang berkoordinasi aktif dengan pemerintah kelurahan serta kelompok PKK di Padukuhan wilayah kelurahan dengan semangat gotong royong menginisiasi di Padukuhan wilayah kelurahan Pondokrejo untuk mengadakan kegiatan pojok berbagi dan peduli tetangga dengan berbagi bahan makanan ataupun berupa makanan untuk membantu masyarakat sekitar. Kegiatan ini dikoordinasi oleh kelompok PKK Padukuhan di masing-masing wilayah. Selain itu, ibu-ibu kelompok PKK Padukuhan juga melakukan pendampingan bagi warga yang sedang melakukan isolasi mandiri dengan mengumpulkan bahan makanan dan uang dari warga sesuai dengan kemampuan masing-masing, kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhannya. Dilakukan pula pengecekan secara berkala melalui WhatsApp sampai dengan masa isolasi berakhir. Kegiatan ini juga mendapatkan reward dan apresiasi positif baik dari pemerintah kelurahan maupun Kabupaten One Tempel. Pada bulan Januari hingga pertengahan bulan Maret tahun 2020, Liga 1 PPKK Kelurahan Pondokrejo masih melakukan berbagai kegiatan penyuluhan dan pendampingan di kelompok-kelompok simulasi maupun kelompok lansia, baik melakukan penyuluhan pola asuh anak dan remaja maupun pendampingan simulasi di padukuhan. Sesuai dengan rencana program kerja pos 1, maka prioritas program adalah penyuluhan pola asuh anak dan remaja di semua padukuhan hingga ke dasar-wisma. Meningkatkan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dalam keluarga akan pentingnya pembentukan sikap, perilaku, budi pekerti, dan sopan santun. Pentingnya mendidik anak sejak dalam kandungan sampai dengan usia dini agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Pengasuhan anak sejak dalam kandungan ini merupakan masa krisis tumbuh kembang anak yang singkat serta mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Pada masa kehamilan, kondisi emosi dan mental ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak bayi. Pada masa kehamilan, tubuh dan otak bayi berhubungan langsung dengan sirkulasi darah sang ibu. Untuk itu, sangat diperlukan makanan yang bergizi yang kaya akan zat nutrisi dan oksigen untuk pertumbuhan tubuh dan otak bayi secara optimal, sehingga menghindari kemungkinan gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting. Mengoptimalkan peran orang tua atau yang mengasuh dalam menerapkan pola asuh anak dan remaja dalam keluarga penuh cinta dan kasih sayang dengan menerapkan 8 fungsi keluarga terhadap anak dan remaja, yaitu fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi budaya, fungsi kelestarian lingkungan, dan fungsi perlindungan. Sebagai bentuk kesungguhan dalam upaya pendampingan dan penyuluhan, maka pengurus Liga 1 berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia diawali dengan pelatihan public speaking secara berkala dan intensif. Besar harapan setelah situasi dan kondisi memungkinkan, maka program penyuluhan dan pendampingan mulai dari padukuhan hingga ke dasar wisma bisa dilaksanakan. Ketemu lagi malam ini ya, sudah berapa Bapak? Ketiga kali. Malam ini kita mau ada penyuluhan lagi dengan judul Pola Asuh Anak, dan saya ambil temanya adalah Pola Asuh Demokrasi di Era Digital. Coba Bapak hari ini bawa apa? Yang dibawa Smartphone. Wah, Bu Nani smartphone juga. Bu Atom bawa buku. Bu Daryati sudah bawa. Bu Puji? Ya. Berarti sudah lebih dari 80% ya semuanya bawa smartphone. Ya, karena memang sekarang ini adalah zamannya digital. Semuanya ada di handphone yang kita bawa ini, ada di genggaman kita. Tentang pola asuh yang pas untuk di era digital ini, saya rasa adalah pola asuh demokrasi. Pola asuh anak. Siapa sih Bu anak itu?
Baik. Generasi penerus kita. Generasi penerus kita. Gimana? Anak? Buah hati. Yang paling betul apa? Anak adalah amanah titipan. Buah hati itu adalah pelengkapannya ya. Jadi kita sebagai orang tua memang yang menjadi tugas pokoknya adalah mendidik anak itu dengan baik karena kita ingin anak kita menjadi anak yang seperti apa Pak? Yang soleha. Ya itu adalah cita-cita orang tua. Kenapa pola asuh demokrasi pas untuk zaman sekarang ini? Ada beberapa pola asuh yang kita kenal ya, mungkin Bapak Ibu karena sudah ada HP, sudah sering browsing, ya nggak Pak, tentang pola asuh. Nah, gimana sih anakku akan kudidik seperti apa? Komunikasi dengan ibunya juga pasti akan seperti itu. Oke, nanti kita ada kesepakatan kalau saya bilang siap, jawabnya buah. Oke? Terus sebelum kita masuk, seperti apa sih pola asuh demokrasi dan era jeda, saya mau bermain dulu. Monggo berdiri. Ditaruh alat tulisnya, tangan kanan menengadah, yang tangan kirinya di sininya, di sininya ya. Nah, ini di sininya Bu Aton di sininya. Yang satu juga. Oke. Permainannya boleh melingkar. Permainannya karena kita pola asuh anak dan remaja, nanti ketika ada kata anak atau remaja, tangkap. Oke? Deal? Deal. Ketika ada anak, ada kata anak dan remaja, tangkap. Oke. Siap. Ada cerita di sebuah kampung yang hijau, sejuk. Ada keluarga Pak Lili. Mereka mempunyai 3 orang putra. Putra mereka berbeda-beda karakter. Ada yang pendiam, ada anak yang pemarah, pas lagi ada anak yang sangat nurut kepada orang tuanya. Paling besar anak Pak Lili sudah menginjak remaja. Oke, permainan selesai. Siapa yang ketangkap? Iya, ketangkap. Iya, silakan duduk kembali. Dari sini tangkap. Itulah bagaimana cara kita mendidik anak secara demokrasi. Kita beri lapangan yang luas, mereka bebas berekspresi ya. Tapi ketika anak di situ, orang tua harus tanggap cepat. Bagaimana dia harus cek, anakku harus aku didik, aku harus mengajaknya untuk berbicara, mengajaknya untuk berdiskusi, seperti itu. Dipahami Ibu-ibu? Ya. Jadi pola asuh demokrasi seperti itu. Mungkin ibu di rumah juga sudah sama istrinya, ibu dengan bapaknya juga sudah berkomunikasi bagaimana nanti kita akan mengajarkan anak-anak kita kelak seperti apa yang harus kita asuh. Selanjutnya siap. Ya. Di era digital, anak-anak semuanya ada yang sudah dikasih HP? Ya. Sudah? Usia berapa Bapak? Usia 15 tahun. 15 tahun. Ibu? 16 tahun. Dari usia 16 atau sudah dari sejak sebelumnya? Dari SMP. Bagaimana Ibu cara mengatur, apakah dibebaskan atau ada bagaimana cara Ibu? Kalau dari saya, ini sementara saya bebaskan. Masalahnya saya udah tahu karakter anak saya. Nggak mungkin yang gini-gini, udah kelihatan anaknya itu ya lumayan penurut lah. Bagus. Kalau Pak Adi? Kalau saya itu saya batasi. Jadi waktu dia di rumah mungkin jam-jam tertentu dia memegang handphone. Ya, itu sudah bagus ya. Karena di era digital memang orang tua sebagai tokoh utama bagaimana anak itu bisa menggunakan handphonenya dengan baik. Handphone itu baik, gadget itu baik, internet itu baik untuk kemajuan ya.
di sekolah ada tugas dengan internet, semuanya dengan internet. Tapi bagaimana orang tua bisa membatasinya? Dengan pola demokrasi, ajak anak untuk membuat sebuah aturan di rumah, jam kapan. Setelah itu buat aturan, contoh kepada anak itu juga penting. Kalau habis selesai maghrib, malam hari anak untuk belajar, orang tua juga harus memberi contoh yang baik dengan tidak menggunakan HP. Karena semuanya sudah ada aturan ya, ada aturan, contoh yang baik. Selanjutnya ada apa lagi? Kita beri batasan kepada mereka kapan, apa konten-konten yang boleh dilihat oleh anak. Orang tua tentu saja bebas ya, maksudnya dengan anak boleh pinjam sehingga orang tua bisa tahu apa sih konten yang dibuka oleh anak-anak, karena di dalam HP itu semuanya ada ya ibu-ibu ya bapak ya, sehingga kita harus tahu apa sih yang dibuka oleh anak-anak. Itu adalah bagaimana kita di era seperti ini bisa menggunakan gadget dengan yang positif seperti itu. Mungkin itu untuk pola demokrasi di era digital. Intinya ibu harus bersama-sama dengan keluarga membentuk sebuah komunikasi yang baik, saling terbuka ya, komunikasinya dua arah, jangan hanya dari orang tuanya pengen ini aja, harus dari anak juga dikasih, ada terbuka dua arah, terus ada contoh-contoh yang baik. Karena anak itu adalah peniru ulung dari orang tua ya, karena setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur anak melihat semuanya. Siap? Oke. Mungkin itu saja pengantarnya dari pola asuh demokrasi di era digital. Dari bapak atau ibu ada pertanyaan? Oh ya, monggo Bu Dani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Nani Rahayu. Saya mau bertanya Bu, soal cara pola asuh anak yang anaknya itu pendiam, jarang cerita, jarang bicara ngobrol sama anggota keluarga gitu. Gimana itu caranya agar kita itu bisa tahu anak itu punya masalah atau gimana di luar, sedangkan anak kan jarang bercerita, kurang akrab gitu loh sama orang tua. Masalahnya kalau pulang sekolah langsung masuk kamar, terus nanti keluar lagi belajar lagi gitu. Dari sikap yang pendiam itu apakah ada positifnya dari putranya Bu Nani? Ada. Positifnya apa Bu? Positifnya ya nilai pelajaran lumayan. Ya. Karena sudah ada nilai positif, berarti ibu tetap harus mengasih ribet ya hadiah buat anaknya karena sudah bagus ya pelajarannya. Untuk masalah pendiam dengan pola demokrasi, ibu bisa menerapkan quality time. Misalnya makan, kalau pas anak makan, ibu gabung aja. Ada apa dek? Kenapa dia seperti itu? Nanti lama-lama mungkin ibu ngapain sih atau ini kayak gitu ya. Biasanya ya itu nggak pengademan kayak gitu ya. Tapi tiba-tiba seperti ini, pasti mungkin atau dek yuk kita keluar, mungkin suka ke mall. Boleh diajak berdua lah, kan sudah remaja ya. Kita kan japemete, soulmate gitu loh Bu. Jadi sama putranya itu jangan seperti sahabat saja. Jangan boleh tiada jarak ya. Kalau zaman dulu mungkin zamannya kita ya sama orang tua itu sangat hormat sekali. Mungkin sekarang juga pengennya anak-anak tuh santun hormat, tapi memang karena sudah perubahan zaman, anak-anak itu ya sama guru saja ya. Sekarang dulu kita bu guru datang sudah membawakan tasnya. Kalau sekarang ya ngerangkul, gandeng kayak gitu ya. Karena sekarang mereka itu ingin jadi sahabat kita. Jadi seperti itu ya Bu, posisikan anak sebagai sahabat karena sudah menginjak remaja. Kalau untuk anak kecil, posisikan anak jangan dia dianggap seperti orang dewasa. Anak kecil ya anak kecil, bukan miniatur orang dewasa seperti itu. Gitu benar nih? Ya. Iya. Ada lagi? Oh enggak Bu Puji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ibu rumah tangga, nama Puji Lestari. Anak saya usia TK 6 tahun, laki-laki, dan dia mempunyai karakter yang sangat sensitif, mudah menangis, mudah merajuk. Nah masalahnya anak saya itu selalu menempel aja sama ibunya, dia itu kurang dekat sama bapaknya kan, jadi apa-apa ibu, sedikit-sedikit ibu. Di sini kan jadi saya merasa peran aktif ayah itu perang. Jadi Ibu senang nggak ditempelin perangko kayak sama anaknya? ya
Senang, risih kan Bu? Jangan-jangan ditempelin risih, senangnya ditempelin sama bapaknya aja. Iya, jadi sama anak ditempelin minggir kau ya gitu, jangan ya Bu. Kita harus kita beri kasih sayang, kita kasih cinta kasih. Kalau untuk masalah dia tadi gampang merengek ya, kecil hatinya gitu ya, Ibu bercermin. Saya gitu enggak ya? Jangan-jangan Ibu kena suara sendiri dah. Bapak, mau dikasih uang enggak? Enggak dikasih uang. Belanjanya sedikit kayak gitu. Ibu juga mengajar, jangan-jangan perilaku anak ini memang karena saya agak jengeng seperti itu juga bisa ya. Jadi perilaku anak pasti didapat dari orang tuanya, bukan dari tetangga-tetangganya kan. Mungkin sedikit lah dari sosial dia bisa dapat, tapi yang paling banyak adalah dari keluarganya. Jadi mungkin ibu walaupun dia menempel, kasih dia sebuah kekuatan. Wah, kayak gitu ya. Anak ini pasti ada kelebihannya. Biar dia kan berarti tidak pede ya, karena gendoli ibu terus ya. Kelebihannya itu kita dorong, kita kasih hadiah, pasti sudah akan bisa. Padahal anak kecil kan masih gampang ya Bu. Kita bujuk, ayo berani maju, ayo apa? Atau diajak ke tempat-tempat yang ramai kayak gini, nanti lama-lama kan dengan teman-temannya ya. Nah, seperti itu berani. Ya. Atau ada yang mau menanggapi dari Bu Ato? Boleh? Mungkin yang anak merasakan dari Bapaknya? Iya, boleh. Tadi Ya. mungkin anak perlu dibiasakan untuk kadang-kadang bersama bapaknya, misalnya dalam sebuah misalnya kunjungan ke keluarga, atau mungkin diajak bermain bersama bapaknya, dikondisikan misalnya seminggu sekali atau berapa, itu dikondisikan ya bersama bapaknya gitu. Ya, berarti intensitas ya, Ya. harus memang didekatkan dengan bapak, sosok bapak. Bisa dengan aktivitas fisiknya Bu, kalau main bola atau main apa yang disukai bisa dengan bapaknya seperti itu. Oke, siap? Masih ada pertanyaan? Masih, Bu, Bu. masih ada dari Bapak, monggo. Kita beri aplaus dulu buat Bapak PKK kita. Mantap. Perkenalkan Bu, nama Iya. saya Bapak Adi Endarto, tinggalnya di RT 7. Saya mau menanyakan, kebetulan anak saya itu kelas 3 SMP, ya kan? Jadi masa labil-labilnya keremajanya mulai kelihatan. Nah, di situ itu anak saya itu cenderung emosinya tinggi. Jadi nada bicara sama ya kesehariannya itu nada-nadanya nada Sopran ya Pak ya? Iya, nada sopran. Nah itu juga gimana caranya supaya menyetabilkan sifat anak. Dan yang kedua, kalau meminta sesuatu itu ya kayak masih anak kecil lah, harus sekarang gitu. Ya saya mohon solusinya Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya, usia remaja berarti dia memulai untuk siapa sih aku, mau jadi apa sih aku, dia seperti itu ya. Jadi peran orang tua memang sangat dibutuhkan sekali, karena anak itu akan dia akan jadi seperti apa di saat-saat itu, karena anak-anak pas usia itu memang sangat labil ya. Kalau dia marah, tanyain dulu kenapa sih marah. Jangan langsung dia marah, orang tuanya gitu, jadi apa? Ramai sekali kan di rumah. Jadi ditanyain dulu kenapa sih kok marah, masalahnya apa. Mungkin kalau tidak terbuka, lama-lama kita seperti itu juga anak-anak lama-lama juga akan terbuka ya. Kenapa sih dia ada masalah dari sekolah atau masalah dari teman-temannya, harus ditanyakan dulu permasalahannya itu apa, kenapa dia marah. Selanjutnya setelah dia marah, kita ajak runding dia pola demokrasi lagi. Pokoknya pola demokrasi itu kayaknya pas ya. Pemilu kita juga demokrasi, hidup Indonesia. Iya, karena demokrasi itu memang pas untuk di sebuah keluarga. Anak diajak bicara, kemauannya apa, pinginnya apa, seperti itu. Terus kalau untuk yang saknyet gitu ya, Bapak sama tadi ngoco, bapaknya ya kayak gitu. Jadi nurut bapaknya itu loh. Bapaknya namanya kan ya kudu wae. Kan anaknya. Jadi kan anaknya ya kayak gitu. Terus
Bapak kalau manggil putranya gimana? Biasa. Biasa. Novan. Gitu. Kayaknya enggak deh. Jangan-jangan nadanya juga tinggi. Nova gitu. Doyong. Jadi walaupun dalam tapi tetap nyetar ya. Jadi itu kebiasaan nada tinggi. Mungkin kita haruskan segitu ya. Penyuluhnya juga nadanya tinggi. Mohon maaf. Iya, mungkin itu ya Pak ya. Jadi memang harus keterbukaan, kita cari masalahnya. Contoh yang baik tetap yang paling utama karena orang tua adalah karena anak adalah peniru ulung dari orang tua. Oke, siap? Oke. Tadi ya intinya dimanapun anak diberi kebebasan kita tetap harus selalu mendampinginya. Itu sedikit penyuluhan tentang pola asuh demokrasi di era digital. Semoga bisa bermanfaat. Nanti yang ibu-ibu bisa dikomunikasikan ke bapaknya. Pak E, tak omongi, aku mau berpenyuluhan par ngene iki lho. Nah, terus nanti berembuk ya. Ini juga bune, aku mau ki berpenyuluhan par ya ternyata anaknya dewe bengong-bengong ya gitu ya, jadinya nanti berembuk. Kita pelankan suaranya jadi sopran apa? Tenor paling rendah apa? Iya, yang paling rendah, tapi jangan nanti enggak malah anaknya wes tekan 12 anaknya juga enggak gitu ya. Jadi yang sedang-sedang saja karena yang pas itu baik. Itu anak adalah amanah dari Tuhan yang harus kita beri dia yang terbaik untuk semuanya agar menjadi generasi yang milenial, generasi yang berkarakter. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju berkembang Asia. Posisi. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kemuning siap tampil di sini, simulasi pola asuh anak dan remaja untuk menjaga keutuhan keluarga menuju keluarga sejahtera bahagia. Grup Kemuning siap tampil di sini, simulasi pola asuh anak dan remaja untuk menjaga keutuhan keluarga menuju keluarga sejahtera bahagia. Tepuk anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Siapa kita? Para peninggalan maju berkembang Asia. Apa kabar semuanya? Baik, siap, semangat, mantap. Terima kasih alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama. Di sini sudah ada kesiapannya, sudah ada tersedia. Di sini sudah ada alat yang tersedia. Juga ada pemain 1, 2, 3, dan 4 dan juga ada penonton. Apakah semuanya peralatannya sudah memadai? Memadai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita semuanya bisa menghadiri dalam acara ini permainan simulasi par pola asuh anak dan remaja pada hari ini dengan topik pembinaan anak dan remaja, subtopik pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Sebelum kita mulai sebelumnya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Cukup? Terima kasih. Mari
kita sebelum kita mulai, kita berdiri kembali dengan sikap sempurna bernyanyi Indonesia Raya, Mas Kakak dan Mas Sleman Sembada. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didilah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Untuk mencapai Sleman Sembada, Semboyan Sleman Sembada, kita bangun desa tercinta. Sejahtera lahir batin lestari, kita berkarya dengan mandiri. Sehat rakyatnya, elok di alamnya, masyarakat makmur merata. Bersih berbudaya, aman adil dan damai, dinamis agamis warganya. Tingkatkan pembangunan dengan dasar Pancasila. Bangkitkan semangat bekerja untuk mencapai Sleman Sembada. terima kasih semuanya. Siapa kita? Pemerintahan maju berkembang Asia. Terima kasih. Marilah sebelum kita mulai, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing peralatan yang sudah tersedia. Di sini sudah tersedia beberan. Beberan berupa lembaran yang sudah ada 20 kotak yang berisi materi, kartu pesan dan kartu sanksi. Juga ada di sini ada kotak
20 tadi berisi nomor 1 sampai 40 yang nanti berfungsi untuk menentukan materi yang didapat yang harus dijawab, yang harus dibahas bersama-sama. Selanjutnya ada penentu langkah. Penentu langkah sebagai pengganti pemain, ada berwarna hijau, ada berwarna oranye, berwarna ungu, dan berwarna merah. Selanjutnya di sini juga ada 3 kartu berisi materi, kartu pesan, dan juga ada kartu sanksi. Dan juga ada buku untuk menulis hasil dari simulasi kita pada hari ini. Sebelumnya saya sendiri di sini adalah kita perkenalkan semuanya di sini. Saya sendiri sebagai fasilitator bernama Titik Sulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kanan saya ada Notulen. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aryana Saraswati sebagai penulis. Terima kasih. Dan di sebelah kiri saya ada narasumber. Silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Sutanto sebagai narasumber. Terima kasih. Dan ada pemain satu. Silakan untuk memperkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mbak Rowati sebagai pemain 1. Silakan. Selanjutnya pemain nomor 2. Sugeng Dalu Sedaya. Sugayu. Kami kula Sumijo sebagai pemain 2. Terima kasih. Silahkan pemain ketiga untuk memperkenalkan diri. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Saya sebagai pemain 3 dengan nama Ibu Putri Widasa. Terima kasih. Kepada silakan untuk pemain nomor 4 untuk memperkenalkan diri. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Purnama sebagai pemain nomor 4. Terima kasih. Dan di hadapan kita sudah ada penonton yang berbahagia. Selamat datang semuanya penonton. Hai. Ya, terima kasih semuanya. Di sini sebelum kita mulai, saya di sini juga akan menjelaskan permainan kita, permainan kita pada pagi hari ini. Di sini nanti pemain pertama mendapatkan undian akan melangkah sesuai dengan nomor yang didapat. Kemudian, misalkan mendapatkan kartu materi harus dijawab oleh pemain pertama. Selanjutnya, setelah dijawab oleh pemain pertama, berikutnya akan ditanggapi oleh seluruh pemain 2, 3, dan 4. Baru setelah semua pemain memberikan tanggapan, kami persilahkan untuk penonton 1 atau 2 orang untuk kami persilahkan untuk memberikan tanggapannya. Selanjutnya, pemain kedua, misalkan pemain kedua berjalan mendapatkan kartu sanksi, maka kartu sanksi tersebut nanti harus dilakukan oleh pemain kedua tersebut. Selanjutnya, pemain ketiga, apabila pemain ketiga mendapatkan kartu pesan, kalau untuk kartu pesan tidak perlu ditanggapi, tapi hanya cukup dibaca dengan keras dan jelas. Paham semuanya? Paham. Jelas. Untuk kita melangkah selanjutnya, kita menggunakan penentu langkah yang berwarna hijau untuk pemain 1, warna oranye untuk pemain 2, warna ungu untuk pemain 3, dan warna merah untuk pemain keempat. Nanti kita menghitung bersama-sama dengan sesuai dengan angka jumlah kelipatan 5. Cukup jelas ya? Jelas. Sudah siap semua? Siap. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu kita, marilah kita mulai saja permainan kali ini. Sebelum kita mulai permainan, terlebih dahulu tidak lupa kita juga harus membuat kesepakatan. Kita mau bermain menggunakan putaran atau menggunakan waktu. Putaran. Siap ya? Semuanya menggunakan putaran. Berarti semua pemain 1, 2, 3, dan 4 harus mendapat giliran untuk bermain. Seperti itu ya? Siap? Siapa kita? Partai Lebaran maju berkembang Asia. Tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih. Marilah kita mulai saja. Silakan untuk pemain pertama untuk mengambil kartu undian. Saya pemain 1 mendapat nomor undian 40.
pemain 1 mendapat kartu undian 40. Marilah kita sama-sama berhitung. Kita mulai dari kelipatan 35. Kita hitung bersama-sama. 36, 36, 37, 38, 39, 40. Saya mendapat materi nomor 40. Apakah Bapak Ibu sudah siap mendengarkan materi saya? Siap. Silakan. Apakah pengaruh lingkungan dan budaya serta iptek bagi perkembangan anak? Menurut pendapat saya, pengaruh lingkungan dan budaya serta iptek bagi perkembangan anak sangat berpengaruh ya, terutama untuk lingkungan. Di lingkungan yang baik, nyaman, tentram, perkembangan anak tentunya akan berkembang secara pesat dan dapat diharapkan sesuai dengan keinginan kita. Untuk pengaruh budaya, karena budaya sekarang sangat istilahnya berpengaruh juga, apalagi budaya asing ya, tata krama anak pada zaman sekarang memang sudah melewati batas ya, kadang terpengaruh dengan budaya asing, budaya kita sendiri kadang lupa. Untuk perkembangan iptek sangat juga berpengaruh, baik dampak positif maupun negatifnya. Untuk perkembangan iptek di zaman sekarang ini berdampak positif karena dapat menunjang pendidikan, terutama untuk tugas-tugas sekolah bisa mengambil akses dari internet. Untuk dampak negatifnya terutama untuk HP ya, karena adanya perkembangan kita ini HP sangat berpengaruh bagi anak ya. Kadang tugas rumah atau apa, kadang istilahnya pun banyak main HP. Terus untuk istilahnya tanggung jawab sebagai anak untuk membantu orang tua kadang lupa. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pemain 1. Selanjutnya boleh untuk pemain yang berikutnya untuk menanggapi. Sweet dulu aja, monggo silakan. Yang menang pemain nomor 4, silakan Mas Ade. Untuk pemain nomor 4 untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya minta maaf apabila perkataan saya nanti ada salah. Saya mau menanggapi untuk materi nomor 40 khususnya untuk lingkungan. Benar sekali seperti pemain nomor 1, lingkungan sekarang sangat berpengaruh. Lingkungan yang sehat, hijau itu akan berpengaruh sekali pada anak kita, jiwa anak kita. Lingkungan yang bersih akan menjadi, anak kita akan menjadi lebih nyaman sehingga belajar juga lebih tenang. Nah, untuk lingkungan yang gersang, apalagi polusi udara yang sangat buruk, itu sangat juga berpengaruh kepada anak kita. Maka anak kita akan tidak nyaman dan sering keluar rumah. Itu sementara. Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk pemain yang belum selain 2 dan 3. Siapa duluan? Monggo. Terima kasih ya. Saya pemain 2 mau menanggapi masalah pengaruh lingkungan, budaya serta iptek. Menurut saya menanggapi dulu masalah lingkungan. Apa yang disampaikan oleh pemain 4 tadi, namanya pengaruh, saya rasa itu ada positif, ada negatif. Untuk lingkungan, ketika kita berada di lingkungan yang subur, tanahnya makmur, ditanamin apa-apa itu hidup, mungkin kita akan merasa nyaman, kata Mas Pur tadi, itu dari sisi positifnya. Kalau menurut saya, ketika kita berada di zona nyaman, di situ kita tidak akan bisa berpikir untuk mengembangkan apa permasalahan yang ada. Itu sisi negatifnya. Sebaliknya, untuk sisi positif dari ketika kita berada di lokasi yang tandus, gersang, di situ kita akan dituntut untuk berpikir gimana mencari jalan keluar atas permasalahan ini. Itu saja bisa. Terima kasih. Masih 1, silakan pemain 3 untuk memberikan tanggapannya. Saya berpendapat bahwa sekarang ini saya hidup di desa, banyak terlihat pepohonan dan sawah-sawah yang terhampar. Itu berpengaruh pada anak kita, sehingga dan udara kita di desa, kita merasa sejuk dan nyaman. Beda kalau kita itu berada di kota yang padat penduduk, yang padat rumah-rumah. Kita biasanya hanya
melihat tembok-tembok rumah hingga suasananya dan udaranya begitu panas, sumuk hingga kadang membuat hati kita sering agak kemarah gitu. Jadi memang lingkungan itu mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang anak. Saya sendiri dalam hal di desa lingkungan, tapi kita harus juga menjaga lingkungan di dalam lingkungan kita sendiri, rumah sendiri. Jadi mendidik anak untuk bisa masalah sampah bisa membuang sampah pada tempatnya. Tidak di desa kadang juga banyak yang membuang sampah di sungai, sehingga banyak sampah-sampah kalau tidak ditangani bisa membawa sarang penyakit hingga menimbulkan banyak penyakit bagi anak kita. Terima kasih. Siapa kita? Para Kementerian maju, berkembang, Asia. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya silakan untuk penonton untuk memberikan tanggapannya, silakan. Semuanya rame ya. Sekarang tadi terlebih dahulu silakan Pak Prik untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih bagi yang diberikannya. Kami akan menanggapi masalah ketiga-tiganya itu punya sisi negatif dan punya sisi positif. Pertama, masalah lingkungan. Lingkungan itu dimulai dari keluarga kita sendiri-sendiri. Jadi bagaimana kita mendidik anak kita supaya anak kita bisa mencintai lingkungan di sekitarnya. Kalau zaman simbah-simbah dulu bilangnya tanah Jawa itu tanah yang gemah ripah loh jinawi. Kalau itu tidak diuri-uri, maka generasi yang akan datang akan mendapatkan lingkungan yang tandus. Terus masalah iptek. Iptek ini kalau anak kita tidak dididik secara cermat dan tidak didampingi dalam menggunakan iptek ini, anak kita akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Untuk sisi positifnya, anak bisa belajar apa yang belum mereka ketahui, bisa diinstal lewat Mbak Google. Demikian, terima kasih. Masih ada lagi, silakan penonton. Silakan Mbak Titi untuk memberikan atur suwun. Di sini saya mau menanggapi masalah budaya. Kita tinggal di desa dan terutama di wilayah DIY atau daerah istimewa Yogyakarta yang kental dengan bahasa Jawanya. Tetapi anak-anak sekarang saya lihat jarang yang untuk komunikasi pakai bahasa Jawa. Oke lah kalau di sekolah atau sama teman-teman dari luar daerah. Tapi kalau dalam keluarga, sebisa mungkin lah kita ajarkan anak kita untuk berbahasa Jawa, sebisa mungkin yang halus lah. Jadi marilah kita nguri-nguri bahasa Jawa supaya Jawa kita nggak hilang. Begitu aja dari saya, matur suwun. Terima kasih sekali sudah mendekati penonton dan juga pemain. Sekarang kita dengarkan untuk kesimpulannya, kita dengarkan dari narasumber. Silakan untuk narasumber untuk memberikan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Mungkin dari beberapa pemain sama penonton tadi sudah mencapai ya. Ini saya cuma mau menyimpulkan untuk yang masalah lingkungan, benar sekali bahwa alam di sekitar kita itu sangat berpengaruh dengan tingkah laku atau bisa mempengaruhi anak. Yaitu di lingkungan yang bersih, aman, damai itu membuat anak menjadi lebih nyaman dibandingkan dengan di lingkungan yang gersang, tandus, itu anak menjadi tidak lebih tenang atau kurang bersemangat. Untuk masalah budaya yang sebetulnya budaya yang tidak sesuai dengan budaya atau kepribadian bangsa Indonesia itu bisa merusak sopan santun juga tata krama di Indonesia ini. Terus untuk yang iptek, benar sekali ada pengaruh positif juga ada pengaruh negatif. Yang jelas dari iptek itu mempunyai pengaruh negatif yang mempunyai efek samping, yaitu bisa istilahnya merusak pola asuh anak tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Tadi sudah
sudah disimpulkan oleh narasumber. Berikutnya untuk pemain video untuk mulai bermain, silakan. Kami persilakan. Saya pemain nomor 2 mendapatkan nomor undian 15. Untuk pemain 2 mendapat nomor 15. Di sini ternyata kita hitung dulu bersama-sama. Dengan menggunakan kelipatan 5 berarti mulai dari angka 10 kita hitung bersama-sama. Bantu, saya bantu. Mulai ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan ternyata di kotak 15 di sini terdapat 2 kartu, ada kartu sanksi dan kartu materi. Kira-kira mau memilih yang mana? Itu bebas ya, Bu? Boleh milih yang mana? Saya milih. Kalau sanksi dilakukan sendiri kan? Dilakukan sendiri. Ya. Sanksi nggak apa-apa. Silakan ambil kartu sanksinya. Silakan. Bapak Ibu, saya mendapatkan sanksi ini. Apakah siap saya bacakan sanksinya? Ya. Nyanyikan murid yang budiman. Silakan untuk pemain kedua untuk ketinggalan zaman. Silakan. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah. Belajar penuh semangat, rajinlah selalu tentu dapat gurumu sayang teman, itulah tandanya pemurid budiman. Alhamdulillah sanksinya sudah terlaksana. Kita langsung saja. Kita lanjutkan untuk pemain ketiga. Silakan untuk pemain ketiga untuk mengambil kartu undiannya. Silakan. Saya pemain ketiga mendapat nomor 32. Untuk pemain 3 mendapat 32. Jadi kita hitung bersama-sama dimulai dari angka 30. Bisa kami bantu? Sama-sama kita hitung ya. 30, 31, 32. 32. Silakan. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan materi yang saya bacakan? Siap. Silakan untuk dibaca keras dan jelas. Silakan pemain ketiga. Di rumah ayah Ali sedang ada tamu. Datang anaknya dari sekolah dan si ayah sudah tahu bahwa anaknya membolos. Dengan tidak sabar, ayahnya memarahi anaknya. Anak tidak sempat membela diri, kecewa, merajuk, dan mengunci diri di kamar. Benarkah tindakan ayah Ali? Bagaimana pendapat ayah, ibu, dan saudara? Pendapat saya bahwa perbuatan ayah Ali itu tidak benar, karena langsung memarahi anaknya sehingga anaknya merasa malu karena dimarahi di depan tamu, dan dia merasa kecewa dan mungkin juga bisa merasa marah. Sebagai orang tua, saya sendiri kadang tidak sabar juga langsung memarahi anak, sehingga anak malah menangis dan ngambek, tidak mau diajak bicara. Maka sebagai orang tua, harusnya memang harus dengan sabar, kita harus mendekati anak untuk bisa bertanya apakah yang terjadi di sekolah, mengapa pulang pagi, diajak ngomong secara lemah lembut dan penuh kasih sehingga anak bisa mengungkapkan apa yang terjadi, dan sebagai orang tua bisa
untuk membantu menyelesaikan apa yang dimasalahkan dan dipersoalkan oleh si anak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk pemain yang lain untuk menanggapinya. Mau sweet atau ladies first dulu ya, perempuan. Silakan untuk pemain satu. Saya pemain satu cuma menambahkan dari tanggapan dari pemain tiga. Memang tindakan ayah tersebut mungkin tidak tepat ya, karena di depan tamu kok anaknya langsung ditegur, kenapa kamu membolos? Sebaiknya mungkin dilakukan pendekatan dulu ya, setelah tamunya pulang baru kita dekati, kita beri pengertian mengapa kamu bolos, dan itu dilakukan sebaiknya dilakukan secara halus ya, tidak dengan marah-marah. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Selanjutnya silakan pemain kedua. Saya menanggapi masalah yang dialami oleh bapak dan anak tadi ya. Menurut saya apa yang dilakukan bapak itu biasa dilakukan oleh bapak-bapak yang lain, saya rasa ya. Bukan berarti saya membenarkan apa yang telah dilakukan itu, tapi namanya orang tua itu pasti juga punya kesalahan, bisa marah, bisa emosi. Bisa jadi si tamu yang datang itu dia penagih utang, belum bisa bayar, jadinya udah kitanya orang tua stres, emosi, tahu-tahu anaknya pulang membolos, gimana nggak mau emosi gitu. Nah itu pertama. Untuk keduanya bisa jadi memang dalam keluarga itu menurut saya keluarga yang kurang piknik lah. Mungkin bapaknya hobinya marah-marah, si anak sering membolos. Tapi lepas dari semua itu menurut saya, ketika orang tua melakukan kesalahan setelah menyadari, walaupun kita sebagai orang tua tidak perlu malu untuk minta maaf kepada si anak. Setelah kita minta maaf dan anak mau mengerti, marilah kita bicarakan permasalahan yang tadi, kita cari solusi apa yang terbaik agar kejadian seperti tadi itu tidak terulang di berikutnya. Terima kasih. Para Pemudi 8 maju berkembang Asia. Silakan untuk yang mau menanggapi pemain 3 atau 4. Oh iya, 4. Tinggal 1 ya. Iya. Tinggal 1 pemain 4 yang belum menanggapi. Silakan pemain 4. Terima kasih atas waktunya. Saya mau menanggapi materi nomor 32 untuk Bapak Ali. Menurut saya sah-sah saja, karena mungkin si anak itu memang suka membolos, jadi harus diberi perhitungan biar dia malu dan jerah. Tapi kalau si anak itu biasanya kelakuannya kok baik, nah tiba-tiba dikasih kekerasan kayak gitu, menurut saya itu tidak benar, karena itu bisa mengurangi mental si anak di depan si tamu. Nah menurut saya harusnya si bapak mengajak anak itu masuk ke kamar, kita tanya baik-baik apa masalahnya, kenapa membolos. Mungkin kita bisa tanya sama wali muridnya, kenapa anak saya pulang lebih awal. Nah, wali kelasnya mungkin bisa tanya sama wali kelasnya, kenapa kok anak saya itu pulang lebih awal. Nah itu bisa menjadi solusi yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan untuk penonton memberikan tanggapannya. Silakan. Lah ini ada 2. Ini mau sweet atau mau Lady mengalah? first. Mengalah yang ya silakan Bu Erni untuk memberikan pendapatnya. Kalau saya berpendapat lain, karena perkembangan zaman sekarang, anak-anak itu kalau dihalus kok ternyata ndro-ndro seperti itu. Jadi kalau saya setuju dengan Bapak tadi yang pendidikannya secara keras, sehingga harapannya anak itu nanti jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Begitu, Bu. Terima kasih. Masih ada penonton? Cukup? Kalau cukup, marilah kita dengarkan kesimpulan dari narasumber kita. Kami persilakan untuk narasumber untuk memberikan kesimpulannya dari masalah yang Baik, terima kasih untuk masalah yang Pak Ali tadi marah di depan tamu ya. Sebenarnya tidak benar itu. Karena Ayah Ali kurang bijaksana. Dia memarahi anaknya di depan tamu.
dan dia juga tidak tahu permasalahan anaknya mengapa dia membolos. Nah, selain itu benar yang dikatakan pemain nomor 3 tadi, karena anaknya tadi istilahnya jadi apa ya, down, jadi istilahnya seolah nggak dihargai, ayahnya harus berani minta maaf, atau tua minta maaf nggak apa-apa, harus minta maaf kepada anaknya, dan orang tua harus mencari tahu, benar, cari tahu di sekolah, di wali kelasnya untuk menanyakan mengapa dia pulang lebih cepat. Mungkin ya itu. Terima kasih. Selanjutnya sudah pemain 1, 2, 3, sekarang tinggal pemain ke-4. Silakan langsung saja untuk pemain 4 untuk mengambil kartu. Dapat berapa ini? Nanti lagi izin. Saya pemain nomor 4 mendapatkan undian nomor 8. Nomor 8. Berarti kita mulai hitung bersama-sama dari kelipatan 5, dari angka 5, dari kotak nomor 5. Silakan ambil langkahnya. 5. 5, 6, 7, 8. Ternyata di kotak nomor 8 di sini juga terdapat 2 kartu. Yang pertama kartu pesan dan yang satu lagi kartu materi. Kira-kira mau milih yang mana ini Mas Ade? Bisa milih ini. Bisa. Nah, menurut saya tadi sudah banyak materi dan ada sanksi. Tinggal terakhir saya kira untuk pesan. Ya, silahkan untuk diambil. Dibaca yang keras dan jelas ya Mas Ade ya, biar semuanya mendengarkan. Silakan. Sudah siap penonton untuk mendengarkan pesan dari saya? Siap. Siap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan informasi adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informasi yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Untuk sementara pesan sampai di sini. Sementara ya. Semangat anak kita. Terima kasih Kak. Semua pemain sudah bermain seperti tadi kesepakatan kita yang sudah di awal tadi, berarti permainan kita sudah berakhir sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri, mari kita berdiri kembali, kita mau memenuhi kasih ibu. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Siapa kita? Patung 8, maju berkembang Asia. Terima kasih bersama-sama. Sebelum nanti kita akhiri, terlebih dahulu kita sepakat ya, untuk bulan depan kita akan melakukan lagi permainan simulasi pada jam dan waktu yang sama. Sekarang hari Rabu, berarti bulan depan hari Rabu juga waktu dan tempat yang sama. Nanti kita konfirmasi lagi. Semuanya siap? Siap. Alhamdulillah. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan notulen untuk membacakan hasil simulasi kita pada hari ini. Silakan, kami persilakan untuk memberikan catatannya kepada notulen. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil simulasi pada malam hari ini, yaitu tentang pola asuh anak dan remaja dengan topik pembinaan anak dan remaja, subtopik pola asuh anak dan remaja dalam keluarga kelompok penghuni. Bertempat di Pendopo RW 12 pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dengan fasilitator Ibu Titik Suryanti, dengan penulis saya sendiri Aliana Salaswati, dengan narasumber Bapak Sutanto, pemain 1 Ibu Ambarwati, pemain 2 Bapak Sumijo,
pemain 3 Ibu Bekti Widiasih, dan pemain 4 Bapak Adi Purnama. Waktu yang disepakati adalah dengan 1 kali putaran dengan masing-masing pemain adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan informasi dinyatakan sebagai jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan informasi tersebut dilakukan oleh lingkungan dan keluarga dengan cara belajar mandiri. Diakhiri dengan kesepakatan bahwa kegiatan simulasi yang akan datang dilakukan 1 bulan ke depan dengan tanggal dan waktu yang akan ditentukan menyusul. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil simulasi pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kiranya untuk permainan simulasi kita pada hari ini sudah selesai, sudah cukup. Apabila kita tutup, sebelum kita tutup bersama-sama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Doa mulai. Cukup. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan hasil dari simulasi kita semua hari ini bisa kita gunakan kembali untuk permainan simulasi berikutnya. Dan dari saya sendiri sebagai fasilitator yang membawakan simulasi hari ini, saya mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata dalam membawakannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Para Pemuda Maju Berkembang Asia.